Kupasan topik berkenaan perjalanan intelektual Raja Ali Haji menyikapi Tuhfat An-Nafis dan warisan Melayu Bugis. Bersama saya ialah yang dimuliakan Profesor Dr. Andi Iman Kesuma dari Universitas Negeri Makassar, Indonesia. Sedikit biodata berkenaan dengan Profesor. Beliau mendapat pendidikan di perguruan tinggi Universitas Hasanuddin dari jenjang S1, kemudian ke Universitas Negeri Makassar, jenjang S2, hingga ke jenjang S3 kembali di Universitas Hasanuddin. Beliau telah menulis puluhan buku dan juga ratusan kertas kerja. Antara buku magnum opus Profesor ialah Migrasi dan Orang Bugis, penelusuran kehadiran Opu Daeng Rilek di Semenanjung Tanah Melayu. Kedua, moral ekonomi orang Bugis. Ketiga ialah legasi Tanah Luo, legasi dalam literasi, dan banyak lagi ya. Yang kelima ialah menjahit lautan Nusantara, menguatkan keindonesiaan. Di samping ratusan kertas-kertas kerja yang dihasilkan oleh Profesor. Profesor juga telah mengajar lebih daripada 200 mata kuliah di universitas tempat beliau bertugas ya. Untuk tidak membuang masa, saya minta Prof yang dimuliakan kongsikan kajian berkenaan perjalanan intelektual Raja Ali Haji yang digarap daripada penjelajahan tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tentunya saya merasa bersyukur atas jemputan ini dan saya akan mencoba perkongsian berbagi tentang warisan sejarah budaya Melayu Bugis. Baik, pada awalnya naskah ini merupakan naskah tua yang sudah lapuk, kemudian bersama dengan pemerintah Kabupaten Baru di mana terdapat makam dari leluhur Raja Ali Haji, kami menerjemahkan Tuhfat Al-Nafis. Dan ini merupakan satu bagian daripada 4 kajian atau tulisan dari beliau. Untuk menyelamatkan buku itu, saya menyerahkan ke Museum Nasional di Jakarta. Karena saya pikir sepeninggal saya susah untuk siapa yang akan merawat naskah ini, karena naskah ini mungkin kemudian hari akan menjadi warisan dunia seperti warisan dunia yang kami sudah dapatkan di Sulawesi Selatan tentang Ila Galigo. Tapi bagi saya ini lebih jauh bermakna besar karena ini merupakan sejarah. Kalau Ila Galigo sastra, dan ini luar biasa karena pembuktian situs itu berada di seputaran Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Malaysia sendiri. Baik, saya mengambil judul Perjalanan Intelektual Raja Ali Haji menyingkap Tuhfat Al-Nafis dan Warisan Melayu Bugis. Tuhfat Al-Nafis sangat signifikan dengan Melayu Bugis karena mencerminkan kekayaan budaya warisan intelektual yang dimiliki oleh kedua bangsa ini. Nah, Tuhfat Al-Nafis isinya sendiri tentang keagamaan, tentang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan alam, juga bagaimana
pemikiran daripada Raja Ali Haji di zamannya terhadap legasi Melayu Bugis itu sendiri. Nah, sebenarnya Raja Ali Haji adalah keturunan dari cucu dari Raja Ali Fisabilillah yang merupakan anak dari Opu Deng Celak. Dan Opu Deng Celak adalah putra dari Opu Deng Rilaka. Opu Deng Rilaka anak dari Lama Dusila. Lama Dusila anak dari Pajung Luwu Weton Rileleang. Nah, apa yang menyebabkan keintelektualan beliau sangat teruji di zamannya pada abad ke-19 tahun 1800 ketika kerajaan Johor Riau Lingga menjadi, saya menganggap itu emporium ketiga setelah Sriwijaya dan Majapahit. Kenapa? Karena kawasan wilayah kekuasaannya yang sangat luas, baik itu secara politis maupun pengaruh budaya. Nah, ini apa yang merupakan legasi dari beliau adalah ketika konflik terjadi di Sulawesi Selatan yang menyebabkan beliau melakukan penghijraan. Ketika perjanjian Bungaya ditandatangani pada abad ke-18 itu 1767, kerajaan-kerajaan kalah di Sulawesi Selatan, maka orang-orang Sulawesi Selatan tidak boleh melakukan penghijraan ke timur karena sudah dikuasai oleh Belanda dan Portugis Inggris. Jadi mereka harus berlayar ke selatan. Nah, pelayaran ini kemudian didahului oleh Opu Tendria Borong, saudara dari Opu Deng Rilaka. Dia ke Batavia dan berhasil mengalahkan Cina di Batavia dan diangkat sebagai Kapitan Bugis di Batavia. Nah, legasi ini berlanjut ke Pontianak dengan terjadinya perkawinan agung antara anak dari Opu Tendria Borong dengan Pontianak. Dan kemudian ini dilanjutkan oleh Opu Deng Marewa dengan mendirikan 7 kerajaan di seputaran Pontianak yang terdiri dari Mempawah, Sambas, Sukadana, dan ya ada 7 kalau saya tidak salah. Nah, sementara Opu Deng Celak yang menjadi yang di Pertuan Muda itu mewariskan kekuasaannya kepada Raja Ali Fisabilillah, kemudian kepada Raja Ahmad. Tetapi ada keunikan dari Raja Ali Haji ini karena dia tidak fokus kepada pemerintahan. Beliau adalah intelektual yang sangat cemerlang karena pada masa usia sangat muda dia sudah pergi ke Arab dan ke Mesir untuk menuntut ilmu di sana. Dan ini yang memberi wawasan tamadun Islam kepada beliau. Kemudian ilmu ini diadaptasi dengan warisan local genius dari Bugis. Kenapa saya katakan demikian? Karena konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan itu membawa satu kekuatan baru bahwa kita harus bersatu melawan Belanda pada masa itu. Nah, kekuatan ini juga sebenarnya divide et impera sudah terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi di sana ada kerajaan Luwu, dipecah belah dengan kerajaan Bone dan kerajaan Goa. Tetapi ketika kesadaran ini, mindfulness ini timbul bahwa kita tidak boleh dipisah-pisahkan, kita harus bersatu, maka legacy politik ranjang itu berlaku bagi mereka sehingga satu sama lain akhirnya bersatu untuk mematahkan
keinginan berkuasa dari Belanda dan Inggris. Nah, tentu legacy ini juga dibawa oleh Raja Ali Haji. Nah, Raja Ali Haji di sini, uh, kalau kita lihat, uh, ya, kita lihat bagaimana Tufat Al-Nafi, saya kembali ke sini, di mana Leonard Andaya mengatakan bahwa peringatan sejarah dapat dianggap sebagai dokumen. Jadi betul-betul dia sebuah dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa kita mengatakan bahwa Leonard Andaya adalah intelektual terkemuka di wilayahnya? Karena membangun tamadun Islam yang berkebudayaan Melayu di Pulau Penyengat sebagai pusat kerajaan Johor Riau Lingga pada masa itu. Kemudian apa yang menjadi kandungan fokus dari beliau terhadap pemerintahan yang pada masa itu dia menjadi pemimpin agama di pemerintahan Raja Ali Jafar, sepupunya, itu adalah pentingnya akhlak yang baik, kemudian integritas yang tinggi, dan kepemimpinan yang bijaksana. Nah, kalau saya merujuk ke Sulawesi Selatan, ini ada pada Geteng, Lempu, ada Tongok. Jadi Geteng itu adalah sikap dan perilaku yang teguh pada pendirian. Kemudian Lempu itu jujur, dan ada Tongeng itu satu kata dengan perbuatan. Nah, ketiga ini tentu diwarisi oleh beliau di dalam mengamanahkan kepemimpinan itu. Nah, kemudian ya, kita lihat di sini bagaimana karya-karya beliau itu. Jadi ada beberapa karya beliau. Dan ini masuk pada ranah ekonomi, politik, hukum, sastra, dan bahasa. Jadi pertama, kitab pengetahuan bahasa, Kamus Bahasa Melayu Rio Lingga, kemudian Kamus Eka Bahasa pertama di Nusantara, yang kedua menulis Sair Siti Sianah, Sair Suluh Pegawai, Sair Hukum Nikah, Sair Sultan Abdul Muluk, Mukadimah fi Lutsam Hukum Politik, dan kemudian Tufat Al-Nafis yang ada 4 bagian itu, dan kemudian banyak sekali sastra dan pengetahuan tentang itu. Nah, kemudian kalau kita melihat intisari daripada intelektual Raja Ali Haji dalam Tufat Al-Nafis itu, pertama, karya memiliki konsepsi sejarah yang luas dan mendalam. Kemudian cakupan geografisnya tadi saya sudah jelaskan bahwa hampir seluruh Nusantara bagian selatan, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Batavia, dan juga Semenanjung Tanah Melayu. Kemudian historiografis, teknik penulisan sejarah yang sudah luar biasa karena sudah kajian historiografis, dan itu merupakan pendekatan baru di dalam ilmu sejarah. Kemudian bahasa, filsafat yang menggabungkan antara tradisi Melayu dan Bugis. Yang kelima adalah mudah dibaca karyanya, kemudian ya dia kronologis, jadi dia sangat terkait dengan ceritanya. Nah, secara garis besar saya bisa gambarkan bahwa dari terjemahan ini saya bisa memberi garis besar bahwa selalu mengacu pada ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang kedua, yang utama adalah menjelaskan konsep utama dalam Islam seperti tauhid, kemudian bagaimana risalah kenabian, jadi sejarah Nabi, juga mengenai akhlak dan etika, juga peperangan-peperangan yang terjadi di
Timur Tengah pada masa itu, dan bagaimana praktek keagamaan. Jadi di sini ada silang budaya antara Islam, Melayu dan Bugis, baik itu dalam budaya pernikahan, pelayaran, kemudian perekonomian, aturan-aturan yang ada di dalam, juga politik dan hukum. Itu secara garis besarnya. Juga waris ada di situ, kemudian jadi banyak sekali, sastranya juga luar biasa. Adalah pendidikan, karena memperkenalkan juga sistem pendidikan tradisional seperti di pesantren, kemudian metode dan kurikulumnya, dan bagaimana pembentukan karakter. Jadi yang saya mau garis bawahi di sini bahwa legacy antara Bugis, Melayu, dan Islam itu adalah legacy pembentukan karakter. Dan sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana karakter kepemimpinan yang ada di kawasan yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran beliau, tulisan-tulisan beliau, baik itu secara genealogis maupun secara umum. Walaupun sudah tidak berbentuk kerajaan lagi, tetapi kalau di Sulawesi Selatan itu tetap yang menjadi pemimpin adalah terah dari genealogis Pajung Wetan Rileliang ini. Sama dengan di Malaysia, di Sumatera, dan juga di Kalimantan. Jadi kami ada persaudaraan Melayu Bugis, dan kami saling mengenal satu sama lain, dan alhamdulillah karakter itu masih terpelihara. Nah, bagaimana membangun kebersamaan Melayu Bugis melalui tokoh Raja Ali Haji ini? Tentu saat ini melalui organisasi seperti UiTM, perguruan tinggi, itu berkewajiban untuk mengolah, melestarikan, kemudian melakukan penelitian-penelitian dasar, dan juga penelitian yang lebih mendalam lagi, karena ini sesuatu yang luar biasa bagi saya dan juga bagi kaum pendidik, karena banyak yang bisa kita dapatkan dari naskah ini. Dan bagaimana membuat sebuah pusat kajian bersama antara Malaysia dan Indonesia tentunya, karena ini bisa tergambarkan bahwa apa yang dicita-citakan beliau menjadi Nusantara pada masa itu, mungkin sekarang kita sudah berpikir tidak regional lagi, tetapi secara internasional, karena wilayah tinggalan situs daripada sejarah ini ada pada kawasan Asia Tenggara. Ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Brunei, dan ada di Filipina dan Indonesia sendiri. Nah, ini yang perlu kita kembangkan sebagai sebuah ketahanan budaya, ketahanan apa namanya, ya, ketahanan politik juga tentunya, bahwa kita memiliki sesuatu legacy yang harus kita jaga, kita harmonisasikan, kita dinamiskan untuk bagaimana menjaga kawasan Asia Tenggara itu. Cukup. Begitulah serba terperinci ya berkenaan dengan perjalanan intelektual Raja Ali Haji yang telah mewariskan legasi geopolitik budaya yang begitu hebat, yang dapat kita saksikan realitinya sekarang. Berlaku satu rantau Nusantara yang berpaksikan Islam dan budaya Melayu Bugis. Itu selatan di Sulawesi, di Tanah Melayu, Sumatera, dan juga Kalimantan. Berkenaan legasi ini ya, tahan politik, daya tahan sasiah, dan juga kepribadian Raja Ali Haji dan juga tokoh-tokoh berketurunan Raja Bugis ini dapat kita saksikan realitinya pada
sifat kenegaraan pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah yang kita sebutkan tadi. Jadi realitinya ada, kita lihat 100 tahun kemudian. Tetapi bagaimana dengan internalisasi apa warisan yang dibawa, legasi yang dibawa oleh Raja Ali Haji ini kepada generasi muda demi untuk mengekalkan kejeniusan, sebagaimana kata dikotakan, kepribadian yang tinggi dan mulia berpaksikan Islam dan adat istiadat budaya Melayu Bugis dapat kita wariskan, internalisasikan kepada generasi muda supaya berkekalan warisan ini tidak berhenti setakat ini saja. Silakan Yang Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi apa yang kita lakukan pada siang ini di majelis yang begitu luar biasa, ini merupakan salah satu cara. Dan saya duduk di sofa putih ini, saya juga jadi speechless karena begitu ya mungkin bersemangat untuk bagaimana memperkenalkan tokoh ini. Jadi sebenarnya perhubungan kembali antara susur galur dari keluarga Melayu dan keluarga Bugis itu sangat dinamis dan berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan kunjungan Sultan Johor ke Makassar, kemudian undangan jemputan untuk Datuk Luwu di Kesultanan Selangor, kemudian banyak sekali diskusi-diskusi sejarah dan budaya. Tetapi itu semuanya perlu dibakukan dengan kita melakukan penelitian bersama dan mengkaji apa yang ditorehkan oleh Sultan Ali Haji di dalam karya-karyanya. Itu mungkin ada yang tidak jelas atau tidak dimengerti. Mungkin ada pertukaran dosen atau pengajar untuk lebih mendetailkan bahwa apa konsepsi moral, konsepsi etika, konsepsi politik pemerintahan, ekonomi, budaya, dan bagaimana pelayaran pada masa itu. Mulai dari tingkat basic anak SD sampai di perguruan tinggi. Mungkin itu, atau juga penulisan buku dan mendirikan sebuah museum khusus untuk kajian ini. Kenapa? Karena ini tokoh sangat luar biasa. Dan di Indonesia mungkin tinggal Kepri, Kepulauan Riau yang mengenang. Kalau di Sulawesi Selatan sudah tidak kami kenal lagi. Cuman ketika naskah ini muncul, ini belum kami seminarkan juga, belum ya saya bersyukur sekali ada Cik Sakri sebagai ketua ITBM mau untuk mengangkat naskah ini ke pusaran gitu. Legasi Raja Ali Haji boleh kita katakan sebagai aset besar rantau Asia Tenggara ataupun Nusantara yang perlu kita jaga, pelihara dan kita gali hazanah yang banyak lagi yang terpendam yang belum lagi dibawa ke permukaan. Jadi untuk itu kita perlukan ya Prof, banyak penelitian, riset dan sebagainya untuk membongkar apakah kandungan sebenar aset daripada penulisan Raja Ali Haji ini. Dan untuk dibawa kepada penghayatan masyarakat, ya, Prof, daripada peringkat bawah sampai ke atas, kemungkinan sikap patriotik itu akan timbul. Ya. Sebab setahu saya Raja Ali Haji juga telah diisytiharkan sebagai pahlawan nasional. Ya. Jadi menjadi tugas bersama lah antara Malaysia dan Indonesia untuk kita sebagai warisan bersama ya Prof. Kita melakukan beberapa langkah-langkah yang lebih serius untuk membawa ke permukaan dan digarap oleh masyarakat dan dicintai oleh masyarakat dengan semangat patriotik serantau yang begitu tinggi yang menjadi asas untuk pembentukan karakter yang tadi.
Jadi berkenaan dengan cabaran, selain daripada cabaran internalisasi atau penerapan ke dalam semangat jati diri masyarakat ni, apa lagi cabaran besar dari segi pemulihan manuskrip atau sebagainya, Prof? Jadi untuk lebih terarah, mungkin kita perlu pusat kajian. Pusat kajian Melayu Bugis, apakah dia berkedudukan di Malaysia dan juga berkedudukan di Indonesia? Karena kita tidak melihat secara region negara Malaysia atau negara Indonesia, tetapi ini kita lihat sebagai konsepsi kebudayaan yang sifatnya universal. Dan ini nantinya juga tidak akan menjadi milik keduanya, tetapi kita akan internasionalkan. Karena menarik sekali hasil-hasil karya beliau, karena menyangkut semua aspek kehidupan. Melihat kepada ciri keilmuan, ketelektualan Raja Al-Haji ini, beliau menguasai banyak dimensi, ya Prof. Daripada satu spektrum keilmuan yang sangat luas. Antaranya yang lebih kita lihat sebagai historiografis. Saya rasa mungkin ada pengaruh Ibnu Khaldun di situ, apa, dari segi penulisan sejarah. Sebab Ibnu Khaldun dia kehadirannya lebih awal daripada itu. Kemungkinan pada pandangan saya ini perlukan kajian, ya. Sebab apa? Saya ada menyunting karya terjemahan Ibnu Khaldun, Mukadimah Ibnu Khaldun, Prolegomena. Beliau adalah bapa perintis kepada historiografi. Kalau kita lihat Raja Al-Haji menaratifkan historiografi itu begitu kronologikal dan dengan kupasan-kupasan yang sangat nampak etikal dan memberikan pendidikan. Pada pandangan saya lah, Prof, adakah penguasaan bahasa Arab Raja Al-Haji yang begitu menyeluruh dan tuntas membawa beliau masuk ke dalam pemikiran Ibn Khaldun, sebagaimana Prof Hamka menguasai bahasa Arab begitu cemerlang, membolehkan beliau memasuki dunia pemikiran Barat melalui terjemahan karya-karya ahli sains pemikir Barat ke dalam bahasa Arab. Pandangan Prof? Baik, jadi beliau ketika melakukan ibadah haji, beliau tinggal untuk belajar di Mekah, kemudian belajar ke Mesir juga, dan beliau punya guru Syekh Patani. Nah, kalau kita merunut ke sejarah, setelah Johor jatuh, beralih ke Patani, ya, dan situs yang kami temukan juga di Sulawesi Selatan itu bahwa penyebaran Islam itu dari Patani. Nah, Patani merupakan entrepot atau center point daripada pengembangan kebudayaan Islam pada masa itu. Nah, mungkin dari jalur ini beliau mendapat banyak keilmuan dari guru beliau itu, sehingga wawasan Islam, tamadun Islam itu beliau sangat menguasainya. Gitu. Karena pada abad ke-15 di Tosora, Wajo, itu sudah ada tokoh agama yang banyak memberi pengaruh terhadap keluarga kerajaan. Jadi mungkin benang merahnya itu memang sudah seperti itu. Oh iya, saya mau tambahkan bahwa legacy Tosora, di mana ada makam dari cucu Nabi, ya, yang merupakan leluhur wali 9 di Jawa, itu lebih duluan daripada yang di Pulau Jawa sendiri, sehingga kekuatan ini mungkin juga menginspirasi pengetahuan tentang Islam itu sudah baku. Nah, ini yang terinternalisasi terhadap legacy keluarga ini, ya, Opu Deng Rilaka ini.
Jadi apa yang kita lihat ya, dalam budaya masyarakat Melayu Bugis yang diwakilkan oleh mahar karya Raja Ali Haji ini, dapat kita lihat ada kesamaan dengan penyair-penyair di Nusantara yang lain. Pada saya, warisan dan legasi Islam dalam bahasa Arab, dalam bentuk firman Tuhan dan hadis, bagi orang Melayu, Bugis dan suku kaum yang lain, atau kita kelompokkan sebagai rumpun Melayu semua, bagi mereka bahasa Arab ni terlalu asing, ya? Mereka tidak menguasai. Jadi pemikir-pemikir seperti Raja Ali Haji telah menghasilkan membawa ajaran Islam dalam bentuk sastra masa rakyat. Begitu juga dengan Syair Amir Hamzah, begitu. Ini ada pepatah petitir ya, Prof. Ada istiadat kita banyak peribahasa. Dalam sebenarnya itu membawa mesej ketuhanan, mesej Islam. Boleh Prof? Jelas. Ya. Jadi sebenarnya ada kesamaan. Karena kebudayaan itu tentu terjadi akulturasi dan infiltrasi ketika kedua kebudayaan itu memiliki kesamaan. Tidak mungkin penguasaan budaya yang dimiliki oleh Raja Ali Haji minim daripada budaya yang dia dapatkan. Jadi ada kesamaan sehingga memudahkan untuk menerima budaya Islam dan budaya leluhur yang beliau miliki yaitu Melayu Bugis, itu tentunya ada kesamaan sehingga melahirkan sesuatu karya yang luar biasa yang bahkan sampai hampir 200 tahun saat ini kita masih menerima, kita masih mengakui keindahan, keintelektualan beliau di dalam sastra, di dalam hukum perdagangan, hukum pelayaran, perekonomian, syarat-syarat perkawinan, syarat ahli waris, semua itu. Dan memang Profesor Dr. Matulada di Unhas juga sudah melakukan penelitian itu dengan mengacu pada konsep Latoa. Jadi ada kitab di Sulawesi Selatan juga namanya Latoa, itu banyak kesamaan dengan konsep-konsep Islam. Jadi kalau kita katakan rumpun Melayu ini sinonim dengan Islam, ada pandangan Prof. Sebab kalau di sinilah, saya tak tahu mungkin di rantau Melayu yang lain, sinonim ini mungkin tidak berapa dirasakan atau sebaliknya. Ini pandangan saya saja Prof. Kalau di sini Islam ni sinonim, Melayu sinonim dengan Islam. Dan untuk mendapatkan taraf kesinoniman istilah ni, dua entiti ini bukan satu perkara yang mudah. Kalau barang dagangan, jenama dagangan ni sinonim, itu satu aspek periklanan, kelebihan periklanan yang sangat besar. Jadi pandangan Prof, bagaimana boleh terjadinya kehebatan ni yang dibawa oleh legasi pemikir-pemikir sastrawan dan cendekiawan terutama Raja Ali Haji. Bagaimana mereka menjadikan Islam dan Melayu ni sinonim. Bila sebut Melayu, orang akan tergambar Islam. Bukan setakat orang cendekiawan dunia juga membayangkan Melayu ini Islam, Islam ini Melayu. Popular. Saya melihat bahwa sistem kekeluargaan yang dibangun itu ada pewarisan di dalam keluarga. Jadi pendidikan di dalam keluarga itu memberi ruang terhadap legasi-legasi yang ada pada pendahulu. Itu. Jadi misalnya Sultan Aji Fisabilillah mewariskan kepada Raja Ahmad, Raja Ahmad mewariskan kepada Raja Ali, dan alhamdulillah Raja Ali Haji menulis semua ini apa yang menjadi legasinya dan mengembangkannya sebagai sebuah karya ilmu pengetahuan seperti itu. Dan kita bisa baca karena beliau menulis.
tamadun yang dibentuk oleh pendahulu kita ya Prof. Yang sepatutnya kita berbangga. Bukan saja kita berbangga, malah kita memelihara dan meneruskan warisan yang begitu kaya dan amat bernilai ni ya Prof. Sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini, kita minta sedikit apakah harapan Prof tentang situasi pemasyarakatan karya-karya agung Melayu Nusantara ni Prof. Terutama Melayu Bugis. Terima kasih. Jadi saya ada catatan dua mima lebih ialah bokong temawari. Ada dua bekal dunia yang tidak akan basi. Dan ini mungkin diwarisi oleh beliau Rilino di dunia ini. Pertama, asimpololongeng, persaudaraan, kekeluargaan. Ini yang harus kita jaga antara Malaysia dan Indonesia. Kemudian Pak Diseleng Madeceng, pengetahuan yang baik. Dan ini semua ada di beliau Raja Ali Haji mewariskan kita bagaimana berperilaku hidup yang baik, yang berasaskan agama Islam dan juga budaya Melayu tentunya. Nah, saya pikir ini yang kita akan wariskan kepada generasi penerus kita melalui kegiatan seperti ini dan juga ketika kita membuat sebuah pusat kajian. Di Singapura ada pusat kajian Melayu dan intinya mereka mempelajari tentang budaya-budaya Bugis. Nah, kenapa kita tidak lebih besar lagi spesifik pada tokoh ini sebagai ya tokoh Asia Tenggara saya pikir dan akan kita hantarkan menjadi tokoh dunia karena itu bagian daripada perjuangan kita semua gitu. Alhamdulillah, begitulah seputar perbicaraan kita tentang pengembaraan atau perjalanan intelektual tokoh besar Raja Ali Haji, iaitu aset pahlawan nasional Indonesia dan juga pahlawan nasional Nusantara. Saya sekarang Prof buka pada para penonton untuk bertanyakan apa-apa kemusykilan ataupun pandangan yang boleh kita kongsikan bersama. Ada siapa? Wabarakatuh, salam sejahtera. Saya nak tanya satu soalan pada Prof dan juga Raja Ali Haji dalam alam Nusantara ni, khususnya apakah yang telah dilakukan oleh misalnya kerajaan Indonesia ataupun di Malaysia ni setahu saya ada sebuah, tapi yang lain saya tak pernah dengar. Bagaimana pula di Indonesia? Atau apakah cadangan atau persaranan misalnya melalui ITBM sendiri untuk mengimarahkan lagi sumbangan Raja Ali Haji supaya dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Sebabnya kalau kita tahu sejarah Kesultanan Melayu, raja-raja Melayu yang ada sedia ni, susu galonnya masih lagi ke Bugis. Jadi saya nak tanya apa yang boleh dilakukan lagi. Terima kasih. Silakan Prof. Terima kasih. Jadi pada tahun 1928 Kongres Pemuda di Indonesia mensahkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia dan itu karya dari Raja Ali Haji. Dan di Indonesia sendiri beliau menjadi pahlawan nasional untuk Kepulauan Riau itu dan banyak penamaan-penamaan di sekitar Kepri dan Riau tentang beliau. Nah, sekarang ini karena kita
tidak melihat lagi Raja Ali Haji sebagai secara region, tetapi kita melihat secara internasional bahwa secara susur galur tadi saya bercakap dengan Engku Jamaluddin, Profesor Dr. Engku Jamaluddin. Beliau mengatakan bahwa saya keturunan ketujuh Prof dari Sultan Ali Haji, kakek dari Raja Ali Haji sendiri. Nah, ini memberi gambaran kepada kita bahwa legacy genealogis ini sebenarnya merupakan satu kekuatan antara Malaysia dan Indonesia untuk selalu berhimpun, bersatu, supaya apa yang kita wariskan bahwa kita tidak melahirkan konflik antar kerajaan lagi, tidak ada konflik sejak abad ke-18. Jadi abad ke-15 kita penuh dengan konflik karena masuknya Anasir Barat di Nusantara, tetapi setelah Melayu Bugis berjaya di Pulau Penyengat, Kerajaan Riau, Johor, Lingga, Perak, dan Kedah, satu kawasan, dan juga di Sulawesi Selatan antara Kerajaan Goa, Bone, Luwu, Wajo itu sudah tidak ada lagi konflik itu. Karena jadi Pak Sakri, saya terinspirasi dengan politik ranjang ketika mengunjungi Museum Negara. Ada ranjang, saya tanya itu apa? Dia bilang itu ranjang Bugis. Nah, sebenarnya Pak Sakri juga ini korban politik ranjang. Beliau mengulangi legasi itu dan itu saya mengatakan bahwa Indonesia dengan Malaysia tidak secara region lagi, tetapi kita mengarah pada warisan budaya secara internasional. Dan kita bersyukur memiliki tokoh ini. Terima kasih. Jelas apa yang telah diterangkan oleh Prof tadi. Jika ada sesiapa lagi, kita ada 5 minit lagi masa. Ada siapa yang ingin bertanya? Mungkin kesempatan ni saya bertanya dengan Prof. Ini berkaitan dengan jati diri Prof. Kita tahu sekarang isu integriti, isu korupsi di Malaysia, isu rasuah. Ini merupakan suatu proses integriti. Jadi apakah hasil karya Tufa'an Nafis oleh Raja Ali Haji ini dapat kita angkat supaya dibangunkan jati diri berdasarkan persekitaran dan sejarah kita. Maksudnya kita kalau kita bercakap integriti, kita tidak mengambil contoh dunia barat. Kerana dari tulisan Raja Ali Haji dalam Tufa'an Nafis telah menggariskan soal integriti, soal moral. Jadi apakah kaedah yang paling baik untuk kita angkat dan menjadi amalan dalam masyarakat kita? Terima kasih, Prof. Begitu baik. Silakan Prof. Baik, kalau kita melihat apa yang menyebabkan kepergian dari Opu Deng Rilaka meninggalkan Sulawesi Selatan, ada catatan penting di situ. Ketika terjadi konflik antara Bone dan Goa dan pusat ibu kota kerajaan Bone berada di Bontoala, Kota Makassar. Dan waktu itu Opu Lima Daeng diberi beliau menjaga istana tersebut. Tetapi mengapa dia meninggalkan istana ini? Karena ada rasa siri, ada pelanggaran hak harga diri. Di dalam Bugis ada dua teras tentang harga diri itu, yaitu siri dan peseh. Nah, ketika keduanya ini tidak bisa mereka pendam, mereka akan melakukan manlek ke dapureng. Jadi manlek ke dapureng itu siri yang paling tahap yang tinggi karena mereka akan pergi dan tidak akan pulang. Ini yang dilakukan. Sehingga
ketika berada di Kalimantan pada awalnya, kemudian di Sumatera, kemudian memperluas kawasan Melayu ini di Malaysia, legasi ini tetap dia jaga, ya. Jadi banyak konflik-konflik internal yang dijaga oleh keluarga ini, sehingga diberi kepercayaan dari jabatan sebagai yang di Pertuan Muda kemudian menjadi sultan. Kenapa? Karena memperlihatkan legasi kepemimpinan yang sangat bagus yang menyangkut konsep-konsep tentang bagaimana memelihara harkat dan martabat itu sendiri, gitu. Jadi ini yang harus terjaga. Dan di dalam skripsi saya, dalam penelitian masa itu saya melihat bagaimana rombongan migrasi orang-orang Bugis pada masa itu adalah mengatakan seperti ini. Engka pasa rilipuku, balanca rikang pongku, ulanco mabela, ini nawami usapa. Ketenangan batin yang dia cari. Jadi bukan kekayaan, bukan kekuasaan. Nah, tentunya kalau ketenangan batin itu konsekuensinya adalah bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan, keseimbangan vertikal dan keseimbangan horizontal. Itu yang selalu dicanangkan oleh tokoh keturunan Opudeng Rilaka, sehingga Raja Lumu berhasil di Selangor, Opudeng Marewa berhasil menjadi raja di Kalimantan, kemudian Opu Celak di Johor dan di Selangor, dan Opudeng Manambung yang seperti itu. Jadi sudah teruji. Nah, sekarang ini tugasnya kita bagaimana mempelajari, melestarikan nilai-nilai ini, karena ini sebuah sejarah, sudah keberhasilan. Jadi ini bukan sebuah filologi, tetapi ini betul-betul pembuktian sejarah. Dan saya melihat dari 9 kerajaan di Malaysia, 6 yang masih eksis dengan keturunan ini. Masih memerintah dengan baik. Tidak ada corruption, tidak ada penindasan terhadap masyarakat. Tadi malam saya nonton televisi bagaimana Raja Malaysia terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Nah, ini di dalam konteks budaya, konteks kearifan lokal orang Bugis, Makassar, itu dikatakan pemerintahan itu mas solom pawo mangelek pasang. Artinya kekuasaan itu dari bawah. Seperti bui-bui ombak yang menghantam dari bawah, dan bagaimana seorang raja melindungi dan mengayomi rakyatnya. Seperti itu mungkin. Itulah sebenarnya intisari antara intisari legasi tokoh Raja Ali Haji yang dibawa, diwariskan kepada kita, iaitu integriti, integritas. Bukan acuan daripada barat, tetapi acuan daripada rumpun bangsa kita sendiri yang telah terbukti realitinya wujud dalam sistem kenegaraan, pembentukan negara, pemerintahan, kesultanan Bugis yang bertapak dan tersohor di bumi Melayu ini. Jadi sekian saja Prof. Perbincangan kita secara panjang lebar berkenaan dengan perjalanan intelektual Raja Ali Haji, tokoh besar, serba boleh dalam segala bidang ilmu dan juga bahasa dan sastra. Jika ada masa kesempatan akan datang, kita harap Prof Sudi lagi andainya dijemput ya Prof ya. InsyaAllah Prof. Okey, sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.